Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatan Istiwa. Kali ini saya akan menceritakan tentang asbabun nuzul. Pertama, ilmu asbabun nuzul. Pertama, pengertiannya. Asbabun nuzul didefinisikan sebagai suatu hal yang karena Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status hukumnya pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pernyataan. Asbabun nuzul membahas kasus-kasus yang menjadi turunannya beberapa ayat Al-Quran, macam-macamnya, sigit redaksinya, tajrih riwayat-riwayatnya, dan faedah dalam mempelajarinya. Untuk menafsirkan Quran ilmu, asbabun nuzul sangat diperlukan sekali, sehingga ada pihak yang mengkhususkan diri dalam pembahasan dalam bidang ini, yaitu yang terkenal diantaranya yaitu Ali bin Madani, guru Al-Buruh Bukhari, Al-Wahidi, Al-Jabar, yang menghasilkan kitab Al-Wahidi dengan menghilangkan isnad-isnadnya tanpa menambahkan suatu. Syekhul Islam bin Hajar yang mengarang satu kitab mengenai asbabun nuzul. Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah atau sahabat. Itu disebabkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai asbabun nuzul. Al-Wahidi mengatakan tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul kitab kecuali dengan berdasarkan daripada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunannya, mengetahui sebab-sebabnya, dan membahas tentang pengertiannya secara bersungguh-sungguh dalam carinya. Para ulama salaf terdahulu untuk membukakan sesuatu mengenai asbabun nuzul, mereka amat berhati-hati tanpa memiliki pengetahuan jelas. Mereka tidak berani untuk menafsirkan suatu ayat yang telah diturunkan. Muhammad bin Sirin mengatakan, aku tanyakan pada Ubaidah mengetahui satu ayat Al-Quran. Dijawab, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan benar. Orang-orang yang mengetahui mengenai apa Al-Quran itu diturunkan telah meninggal. Para sahabat apabila seorang ulama semacam bin Sirin yang termasuk tokoh tabi'in terkemuka sudah demikian berhati-hati dalam cermat mengenai riwayat dan kata-kata menentukan, maka hal itu menunjukkan bahwa seorang harus mengetahui benar-benar asbabun nuzul. Oleh sebab itu yang dapat dijadikan pegangan dalam asbabun nuzul ada riwayat, ungkapan sahabat dalam bentuknya seperti mushat yang seperti pasti menunjukkan asbabun nuzul. Al-Wahidi telah menantang ulama-ulama zamannya atas kecerobohan mereka terhadap riwayat asbabun nuzul. Bahkan dia, Al-Wahidi, menuduh mereka pendusta dan mengingatkan mereka ancaman berat mengenai sekarang dengan mengatakan sekarang setiap orang suka mengada-ngadaan dan dulu dusta, mendapatkan kedudukannya dalam kebodohan tanpa memberikan ancaman berat bagi mereka yang tidak mengetahui sebab turunnya ayat. Terus selanjutnya, pengetahuan tentang asbabun nuzul. Perlunya mengetahui asbabun nuzul, Al-Wahidi berkata, tidak mungkin kita mengetahui tafsiran ayat Al-Quran tanpa mengetahui kisahnya, sebab turunnya ayat adalah jalan jalan yang kuat dalam memahami makna Al-Quran. Ibnu Taimiyah berkata, mengetahui sebab turun ayat membantu untuk memahami ayat Al-Quran, sebab pengetahuan tentang sebab akan membawa kepada pengetahuan yang disebabkan akibat. Namun sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, tidak semua Al-Quran harus mempunyai sebab turun. Ayat-ayat yang mempunyai sebab turun juga tidak semuanya harus diketahui, sehingga tanpa mengetahuinya ayat tersebut bisa dipahami. Ahmad Adil Kamal menjelaskan bahwa turunnya ayat-ayat Al-Quran melalui 3 cara. Pertama, ayat-ayat turun sebagai reaksi terhadap pertanyaan yang dikemukakan pada Nabi. Kedua, ayat-ayat turun sebagai permulaan tanpa didahului oleh peristiwa atau pertanyaan. Ketiga, ayat-ayat yang mempunyai sebab turun itu terbagi menjadi kelompok, yaitu ayat-ayat yang harus ketahui hukum karena sebab nuzulnya, harus ketahui agar penetapan hukumnya tidak menjadi keliru. Yang kedua, ayat-ayat yang sebab turunnya tidak harus diketahui, ayat-ayat menyangkut kisah dalam Al-Quran. Kebanyakan ayat-ayat kisah turun ini tanpa sebab yang khusus, namun ini tidak benar. Semua ayat-ayat kisah tidak perlu mengetahui sebab turunnya. Bagaimanapun sebagian kisah Al-Quran tidak dapat dipahami tanpa pengetahuan tentang sebab turunnya. Saya mohon maaf jika saya kata sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.